Shalom, good morning to everybody once again. Shalom, selamat pagi buat saudara-saudari sekalian. And so we want to welcome you to join us together in our time, a session of praise and our session of the Word of God. Dan selamat datang berjumpa kembali bersama kami secara online di dalam sesi pengajaran dari firman Tuhan. So this morning we want to worship God first and then we want to get into the Word of God. Dan pada pagi hari ini kita mau menyembah Tuhan terlebih dahulu bersama-sama. Setelah itu kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Let us prepare our hearts to worship God. Dan pada saat ini mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Dia. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan asra, hatiku ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohmu berserah. Kaulah Tuhan asra, hatiku ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan asra, hatiku ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Hallelujah, Lord, we thank you for your presence in this place. Haleluya Tuhan, kami mengucap syukur buat hadirat-Mu di tempat ini. We pray your presence to go down upon everyone that is watching this morning. Kami berdoa biarlah hadirat-Mu turun di atas setiap orang yang sedang menyaksikan pagi hari ini. I pray the wisdom and the knowledge of the Lord and the understanding will come to them as we go through the prayers of the Bible. Saya berdoa biarlah hikmat, pengertian, dan pengetahuan daripada Engkau Tuhan memenuhi kami semua selagi kami belajar doa-doa orang yang ada di dalam Alkitab. So Father, we thank you once again, let your anointing come upon your servants. Dan Bapa, kami mengucap syukur sekali lagi dan biarlah urapan-Mu turun di atas hamba-hamba-Mu. Let every word that proceed out of their mouth be only of you. Biarlah setiap firman yang keluar daripada mulut bibir hamba-Mu semuanya boleh hanya berasal daripada Engkau saja. So Father God, we give you praise. Bapa, kami berikan segala pujian, We give you thanks. kami berikan segala ucapan syukur In Jesus' name. dalam nama Yesus. Hallelujah. Amen. Amen. Today, this morning, we're going to get into lesson number 7, the prayers of the Bible. Kita akan lanjutkan pengajaran pada hari ini, pengajaran ke-7, yaitu doa-doa orang yang ada di dalam Alkitab. The first area we want to get into is a prayer as a request for joy. Jadi area pertama yang kita mau belajar adalah doa sebagai permohonan untuk sukacita.
And so in the book of Philippians chapter 1 and verse 2 to 7 says, Kita buka di dalam Filipi 1 ayat 2 sampai dengan ayat 7. as we go through one by one the scripture, we will talk about it and we will see what the Bible tells us about. Dan kita akan melihat ayat ini satu persatu dan kita akan melihat apa yang Alkitab ajarkan kepada kita semua. In verse 2 it says, grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. Ayat 2, kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. The term grace comes from the Greek word called charis. Jadi istilah kasih karunia itu berasal dari kata Yunani yang artinya adalah charis. And generally refer to a favor done out of the pure generosity of the heart. Dan istilah ini kemudian datangnya dari perkenanan atau pertolongan seseorang yang datang dari kemurahan hati yang murni And expecting nothing in return. dan tanpa meminta balasan apapun. That is why that is called grace. Dan itulah yang disebut dengan anugerah atau kasih karunia. And on the other hand, called peace. Dan kata yang lain juga adalah damai sejahtera. And the Greek word is called evin. Dalam bahasa Ibrani artinya ieren. In the Hebrew word is called erin. Ya, di dalam bahasa Ibrani artinya adalah eiren. Which means concept which is called shalom. Yang artinya adalah sebuah konsep yang artinya shalom. Which denotes the harmony and well-being of a life. Yang menunjukkan keharmonisan dan kesejahteraan di dalam kehidupan. That this life is reconciled with God through Jesus Christ. Karena kehidupan yang sudah direkonsiliasi, didamaikan dengan Bapa di surga melalui Yesus Kristus. And so this is what grace and peace means when Paul greets the people. Jadi inilah arti daripada kasih karunia dan damai sejahtera yang Paulus ucapkan ketika dia membuka salamnya di dalam suratnya. And the next scripture talks about when we enter into the Paul's prayers. Dan berikutnya kita akan melihat pada doa daripada Rasul Paulus. In Philippians 1 verse 3. Itu di dalam Filipi 1 ayat yang ketiga. I thank my God upon every remembrance of you. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. So it's very common for Paul when he pray for people who he writes to. Jadi Paulus itu sudah biasa untuk dia mendoakan orang-orang yang dia tulis pada surat di mana dia menuliskannya. And so when he writes to the people there, he also gives his prayers of thanksgiving and supplication, usually goes together with his prayers. Jadi di dalam doanya juga disertai dengan ucapan syukur kepada Tuhan untuk orang-orang di Filipi dan juga untuk permohonan doa bagi mereka. And then here he goes on and then he says that Paul's prayer is always, Paul is in prayer every time. Di sini juga dikatakan bahwa Paulus itu senantiasa berdoa, dia selalu berdoa. And always in every prayer he begin to say like this in verse 4. Dan di dalam setiap doanya dia katakan di ayat yang keempat, always in every prayer of mine making request for you all with joy. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. So as he meditated on all that God had done for them, jadi selagi Paulus merenungkan apa yang Allah telah perbuat di dalam kehidupan jemaat di Filipi and through them, dan melalui kehidupan mereka, Paul was filled with joy. Disitulah Paulus kemudian dipenuhi dengan sukacita. So the joy is the keynote of the entire epistle. Jadi kita dapat melihat bahwa sukacita adalah intisari atau pokok daripada surat-surat Paulus. So joy is the byproduct of something else. Di mana sukacita adalah hasil dari sesuatu yang telah terjadi. So the apostle was not referring to something that is superficial. Jadi Paulus ini tidak sedang membicara mengenai sukacita yang dangkal. Or when he made this statement and he says the joy may be full in you or be filled with him. Jadi waktu dia membuat pernyataan ini bahwa biarlah sukacitamu dipenuhkan, itu bukan mengenai, dia tidak sedang bicara mengenai sukacita yang semu atau yang dangkal. So he made the statement because he knows that when he was filled with joy because of the people of Philippians were doing the things and were engaging in all the things that God has for them, and that is why his joy is filled. Jadi sukacita Paulus bertambah-tambah dan begitu dipenuhi. Mengapa? Karena dia mengetahui dan mengenal bahwa orang-orang di Filipi bagaimana mereka hidup di dalam dekat dengan Tuhan. Hallelujah. In the next point we're going to go into is your fellowship in the gospel.
Hal berikutnya yang kita akan masuk adalah persekutuan kita di dalam berita Injil. So in Philippians chapter 1 verse 5 says, Di dalam Filipi 1 ayat 5, for your fellowship in the gospel from the first day until now. aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. So what is Paul saying? This joy resulted from their fellowship. Jadi apa yang Paulus coba katakan bahwa sukacita ini dihasilkan karena persekutuan mereka. So this joy that resulted from their fellowship is koinonia. Dan sukacita yang dihasilkan dari persekutuan ini yang dinamakan koinonia. And this fellowship is with him Dan bersama dengan persekutuan ini bersama-sama dengan Tuhan in the gospel. di dalam pemberitaan Injil. So this is what the joy resulted from their fellowship. Jadi inilah sukacita yang dihasilkan karena persekutuan mereka. So fellowship in the original sense means Jadi persekutuan itu dalam arti aslinya adalah it is expressed a joint participant in a common ministry or interest. jadi persekutuan yang sesungguhnya yang sejati artinya adalah diekspresikan di dalam partisipasi bersama di dalam pelayanan maupun kepentingan secara bersama-sama. So partnership is a very appropriate term to express this idea. Ya, jadi partnership yaitu kemitraan atau menjadi kawan sekerja adalah istilah yang tepat untuk mengekspresikan gagasan ini. So the Philippians actually work with Paul. That's why it's like a partnership that is a very good example of fellowship. Jadi orang-orang kudus dan jemaat di Filipi itu mereka berpartner, bermitra, bekerja bersama dengan Paulus dalam pemberitaan Injil. Inilah yang dinamakan juga dengan sebuah persekutuan. Because the Philippians have participated in Paul's ministry with their prayers. Jadi karena orang-orang Filipi ikut serta terlibat di dalam pelayanan Paulus juga melalui doa-doa mereka. And also not only their prayers but their finances for approximately about 10 years. Yang bukan hanya dengan doa tetapi juga dengan keuangan mereka mendukung daripada pelayanan Paulus mungkin sekitar selama 10 tahun kurang lebih. So from the beginning of the assembly until the writing of the epistle. Jadi mereka terus mendukung baik di dalam doa, dalam keuangan, mulai dari jemaat ini dibangun sampai ketika Paulus menulis surat ini. So the Philippians have found a special place in the heart of this apostle. Jadi tentu saja kemudian jemaat di Filipi memiliki tempat yang spesial di hati Rasul Paulus. So this apostle, his mind raced back to the very first day. Jadi Paulus juga mengingat kembali di hari pertama. So when he first was acquainted with them, Ya, ketika Paulus berkenalan dengan orang-orang di Filipi pertama kalinya. the warm relationship between a true pastor and his people. Jadi ada sebuah hubungan yang hangat, hubungan yang intim antara hamba Tuhan ini, Rasul Paulus ini dengan umat-umat di Filipi. And then when he moved away, that union is still connected. Jadi meskipun Paulus sudah tidak berada di Filipi, dia pergi ke kota lain, tetapi persekutuan itu, kesatuan itu tetap terjalin. So this is what happened. The warm relationship within the true pastor and the people continues even after he moved away. Jadi inilah yang pada intinya adalah hubungan yang hangat antara hamba Tuhan, antara Rasul Paulus dengan jemaatnya, dengan umatnya di Filipi terus berlanjut meskipun Paulus juga sedang tidak berada di dalam kota tersebut. So the work he had begun in them. Jadi Paulus mengatakan bahwa pekerjaan yang baik yang telah dimulai di dalam mereka semua. In Philippians chapter 1 verse 6. Dan ini dituliskan di dalam Filipi 1 ayat yang ke-6. Being confident of this very thing, that he would have begun a good work in you, will complete it until the day of Jesus Christ. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. So Paul was not completely satisfied with their spiritual state. Jadi Paulus tidak puas dengan tingkat kerohanian mereka. So his desire for them was that God would continue the work he had begun in them. Ya, karena Paulus rindu melihat Allah itu terus bekerja dan menyelesaikan setiap pekerjaan baik yang Tuhan telah mulai di dalam kehidupan mereka semua di dalam jemaat Filipi. So his desire for them was that God would continue the work
He had begun in them. Jadi Paulus merindukan supaya Allah terus bekerja menyelesaikan pekerjaan baik yang telah dimulai di dalam kehidupan mereka semua. So we see here that God is not only interested in the spiritual birth of His people. Jadi kita dapat melihat di sini bahwa Allah atau Tuhan itu tidak melulu tertarik kepada kelahiran baru. So but also in their continual growth and maturity. Tetapi Allah juga di satu sisi menginginkan pertumbuhan secara rohani dan kedewasaan secara rohani. So a person doesn't receive all of God's benefits at the conversion of the conversion experience. Jadi seseorang itu tidak langsung menerima semua pemberian ataupun semua keuntungan karunia yang Allah sediakan di dalam pengalaman pertobatan yang pertama kalinya. So just like a baby, doesn't get all the benefits straight away. Jadi seperti seorang bayi waktu masih kecil tidak selalu mendapatkan segala keuntungan bagi bayi tersebut. The baby doesn't ask for steak and ham. Ya, karena bayi itu nggak bisa makan daging ham atau steak. So baby have no choice, but the baby have to drink milk. Ya, karena seorang bayi nggak punya pilihan, dia harus minum susu. So the person don't really receive all of God's benefit in the beginning when they get born again. Jadi waktu seseorang lahir kembali, dilahirkan baru, dia tidak langsung menerima mungkin semua berkat-berkat rohani yang Tuhan sediakan. But that is only the starting point. Tetapi pengalaman pertobatan kelahiran baru itu sebuah awal. The gateway to many benefits from God. Yaitu sebuah awal pintu gerbang untuk masuk kepada berkat-berkat Tuhan lainnya secara rohani yang lebih besar lagi. As we get into the Word of God, as we dig into the Word of God, as we begin to pray and seek His face, we begin to increase and we begin to grow, we begin to be more matured in the things of God, and then we can enjoy the benefits of God. Ya, jadi selagi kita belajar dan terus bertumbuh di dalam Tuhan, selagi dekat dengan Tuhan dan masuk ke dalam firman Tuhan, maka kita akan bertumbuh pemahaman kita dan kedewasaan kita di dalam Tuhan. So Paul was confident that God would keep these believers in this process. Jadi Paulus sangat yakin dan percaya bahwa Tuhan itu akan terus memelihara orang-orang percaya ini di dalam proses kedewasaan mereka. Until the time of the day that Jesus would return to receive His people unto Himself. Bahkan sampai kedatangan Yesus untuk menerima kembali umatnya kepada dirinya. Hallelujah. Woo! You know, it's a process. Life is a process also. Karena kehidupan adalah sebuah proses. And we are learning all the time. Dan kita terus belajar setiap waktu. And so when we dig into the Word of God, as we begin to learn, we enjoy the benefits of God's goodness. Jadi selagi kita terus menggali firman Tuhan, kita belajar dan menikmati firman Tuhan, kita akan bisa menikmati hal-hal yang daripada Tuhan. And we are being prepared for a greater place, a nicer place, a more beautiful place. Wow, until Jesus returns and takes His people. Di mana kita semuanya dipersiapkan untuk kita bisa kemudian sampai ke tempat di mana Tuhan sudah sediakan bagi kita semua, sebuah tempat yang indah di surga. So the confidence of apostles in the Philippians was based upon God's grace. Jadi suatu keyakinan yang Rasul Paulus ini miliki pada jemaat di Filipi itu semuanya didasarkan pada kasih karunia Allah. And so let's look to verse 7. Kita akan melihatnya di dalam ayat yang ke-7. So just as it's right for me to think this of you all, because I have you in my heart, inasmuch as both in my chains and in the defense and confirmation of the gospel, you all are partakers with me of grace. Filipi 1 ayat 7, memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku. Oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Let us read through one more time this scripture. Mari kita baca sekali lagi ayat ini. Just as it is right for me to think this of you all, because I have you in my heart, inasmuch as both in my chains and in the defense and confirmation of the gospel, you all are partakers with me of grace. Amen. Ayo kita baca sama-sama di dalam Filipi 1 ayat 7. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua,
Sebab kamu ada di dalam hatiku. Oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Hallelujah. What a scripture. Itu ayat yang luar biasa, saudara. So the apostle here has shared God's grace with the Philippians for about 10 years now, and even though he was in prison, jadi Rasul Paulus di sini berbagi akan kasih karunia dengan orang-orang di Filipi mungkin selama sekitar 10 tahun. so remember he had been sharing God's grace with the Philippians for about 10 years. Dan ingat sekali lagi bahwa Rasul Paulus itu membagikan tentang kasih karunia Allah kepada jemaat di Filipi selama 10 tahun. Even though he was in prison. Dan meskipun pada saat itu Paulus juga sedang berada di penjara, But God's grace was not in prison. tapi kasih karunia Allah tidak pernah bisa dipenjarakan. Hallelujah. Praise the Lord. Puji Tuhan. Some of the greatest fruits of Paul's ministry came while he was in prison. Jadi buah pelayanan Paulus yang terbesar juga salah satunya itu justru datang selagi Paulus ada di dalam penjara. Many times we think that when we are free, we have a great ministry, we are doing very well. But in Paul's case, was so amazing. Kadang-kala kita berpikir bahwa ketika segala sesuatunya baik dan nyaman, kita bisa memiliki sebuah pelayanan yang besar dan diberkati. Tetapi tidak dalam halnya kasusnya Paulus. Some of his greatest fruit of his ministry came while he was in prison. Justru buah pelayanan Paulus yang terbesar itu terjadi justru ketika dia sedang berada di dalam penjara. So remember, not always in the limelight. Jadi ingatlah bahwa tidak selalu itu sejalan. The limelight means in the front, in the stage. Oh, ya, jadi pelayanan itu tidak harus selalu berada di atas panggung lalu disorot oleh semua orang. Sometimes you go through the deepest struggles, and that's where you bear many fruits for the ministry. Kadang-kala Tuhan mengizinkan kita melewati pergumulan yang begitu berat, tapi justru disitulah buah-buah dari pelayanan itu bisa timbul. At least 5 of the epistles, Karena setidaknya 5 dari surat-surat Paulus, the Holy Spirit inspired him to write while he was in prison. di mana Roh Allah, Roh Kudus itu menginspirasi Paulus untuk menuliskan surat-surat ini justru waktu Paulus sedang berada di dalam penjara. So then the apostle influence reached many. Dan pengaruh dari tulisan-tulisan daripada Rasul Paulus itu menjangkau sampai kepada banyak orang. Even in Nero's palace. Bahkan menurut sejarah bahkan sampai menjangkau kepada istana daripada Kaisar Nero. The term defense defined as. Jadi di dalam Filipi 1 ayat 7 istilah membela di sini yang Paulus gunakan Comes from the Greek word from which we derive apologetic. itu berasal dari bahasa Yunani yang artinya adalah apologetics, Which is apologia. atau juga apologia. So Paul used the word in connection with the confirmation of the gospel. Jadi Paulus menggunakan kata apologetic atau dalam bahasa Inggris defense, dalam bahasa Indonesia membela ini untuk hubungannya dengan mengkonfirmasi atau meneguhkan berita Injil. So very interesting. Often we think of the term defense in a negative sense. Karena kadang-kala kita berpikir bahwa istilah bertahan atau membela ini kita konotasinya negatif. So as if we have to keep unbelievers from taking something from the gospel. Seperti kita sedang menjaga Injil terhadap orang-orang yang belum percaya. Let me repeat one more time. Okay, the term defense is a negative sense. We think sometimes the term defense is in a negative sense. Ya, seringkali kita berpikir bahwa istilah membela ini adalah berkonotasi negatif. So as if we have to keep unbelievers from taking something from the gospel. Ya, jadi seolah-olah seperti kita perlu menjaga Injil supaya orang-orang yang belum percaya tidak bisa mengambil sesuatu daripada Injil tersebut. So Paul realized the process of defending would result in the confirmation of the gospel. Tapi di sini justru Paulus menyadari bahwa
proses daripada meneguhkan atau membela daripada berita Injil ini justru mengkonfirmasi dan meneguhkan, semakin meneguhkan akan berita Injil yang hendak disampaikan. So Paul here begin to pray that the Philippians may abound more and more in love. Paulus juga berdoa supaya orang-orang di Filipi ini semakin berlimpah di dalam kasih Allah. See, in verse 9 it says like this. Dan ini terdapat di dalam Filipi 1 ayat 9. And this I pray, that your love may abound till more and more in knowledge and all discernment. Dan inilah doaku supaya kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. A loveless heart can never pray or praise effectively. Di hati yang tidak memiliki kasih itu tidak pernah akan bisa berdoa maupun memuji Tuhan dengan efektif. People of God, I pray that you will have a heart that will always love more and more. Saya berdoa umat Allah biarlah saudara selalu memiliki hati yang terus mengasihi dan mengasihi Tuhan. Because without love we cannot pray, we cannot praise God genuinely. Karena tanpa kasih yang sejati kita tidak bisa memuji kepada Tuhan, tidak bisa berdoa dengan hati yang tulus. You know, the Apostle Paul prayed for all those men because he loved them. He had compassion for them. Kita belajar bahwa Paulus ini mendoakan orang-orang di Filipi karena Paulus memiliki kasih, memiliki belas kasihan kepada orang-orang di Filipi. This was a secret of his passion in intercession prayer. Dan inilah menjadi kunci atau rahasia di dalam passion kasih yang dia miliki di dalam doa syafaat untuk orang-orang yang dia kasihi. So, I learned from the Bible, I learned from this great apostle about intercession, about praying, and about how do we operate love in this aspect. Jadi saya belajar dari Rasul Paulus ini bagaimana berdoa syafaat, bagaimana untuk menaikkan permohonan doa dan juga kasih di dalam area-area ini. And many times we go through trials. And these trials actually helps us to develop the fruit of the Spirit. Karena seringkali kita melewati pencobaan ataupun ujian kesulitan, tetapi justru dari pencobaan dan ujian tersebut itu membangun kemudian buah roh di dalam kehidupan kita semua. And especially love. Dan terutama buah yaitu kasih. So that we have compassion or passion for people, that we can do intercessory prayer for them. Sehingga kita ketika kasih itu mulai bertumbuh di dalam kita dan belas kasih itu mulai bertumbuh di dalam kita, sehingga kita bisa berdoa syafaat bagi mereka semua. So let me read one more time verse 9 so that we understand truly what is this that the apostle is trying to tell us. Kita akan baca sekali lagi di ayat yang ke-9 sehingga kita bisa memahami apa yang Rasul Paulus coba katakan kepada kita semua. And this I pray, that your love may abound till more and more in knowledge and all discernment. Ayat 9, dan inilah doaku supaya kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. So remember, a loveless heart can never pray or praise effectively. Jadi ingatlah bahwa hati yang tidak memiliki kasih tidak akan pernah dapat berdoa ataupun memuji kepada Tuhan dengan efektif. That is why Paul, whenever he prayed for anybody, his heart is filled with compassion, love for them. That is why he could pray effective prayers. Jadi oleh sebab itu ketika Paulus berdoa, dia selalu memastikan bahwa dia memiliki kasih dan belas kasihan yang ada dalam hati dia sehingga dia bisa berdoa bagi mereka semua dengan efektif. We have unbelieving friends or relatives that we love. Kita memiliki mungkin teman-teman kita atau saudara-saudara kita yang belum percaya yang kita kasihi. But why not use that love and pray for them? Tapi mengapa kita tidak mengaplikasikan kasih yang kita miliki dan mulai berdoa buat mereka? Because this was what the secret of Paul's passion for intercessory prayer. Karena ini adalah sebuah kunci rahasia yang Paulus miliki untuk dia bisa berdoa syafaat bagi orang-orang lain. So friends, I want to let you go in a moment, but think about these scriptures that we went through from verse 1 to 7 and 9.
Dan saya mau saudara memikirkan kembali, melihat kembali ayat-ayat ini yang telah kita bahas dari ayat 1 maupun sampai dengan ayat 9. So that we will be filled with joy, Sehingga kita bisa dipenuhi dengan sukacita. for the grace and peace of God to function in our lives, Dan sehingga anugerah kasih karunia Allah dan damai sejahtera Allah itu berjalan di dalam kehidupan kita. that we always will know how to pray and what to pray, Sehingga kita tahu apa yang kita harus doakan dan siapa yang kita harus doakan. and how to engage in fellowship in the gospel with the people, Dan bagaimana kemudian kita bisa memberitakan Injil dan bersekutu satu dengan yang lain, dengan orang-orang melalui berita Injil yang kita bagikan. so that our lives, the fruits of our ministry, may be our testimonies. Sehingga buah dari pelayanan kita itu menjadi sebuah kesaksian. Hallelujah. So this morning I want to take a few minutes to encourage you, and I want to tell you this Saturday, coming Saturday, is a special event that we are doing live at 10:30. Dan saya pada saat ini juga saya ingin menguatkan saudara-saudari sekalian semua yang mendengarkan. Dan hari Sabtu ini kita ada waktu yang spesial di mana kita akan berdoa bersama-sama untuk kebutuhan saudara. And so we're going to pray for whatever your needs may be, or whatever you are going through. If you would write them down on our comment area in whatever social media you are using. Jadi saudara bisa menuliskan permohonan doa saudara ataupun untuk orang-orang yang saudara kasihi. Tuliskanlah di dalam kolom-kolom komentar di setiap platform sosial media. And you can let us know from which area you are in and your name, of course, because when we pray, we want to specifically speak your name out, and we want to pray for you that publicly, and so that the public can join together with us and believe God for your miracle. Dan saya mendorong saudara untuk menuliskan nama saudara maupun lokasi di mana saudara tinggal atau kota di mana saudara tinggal, karena kita akan berdoa secara spesifik untuk setiap kebutuhan daripada masing-masing orang. Dan ini akan dilakukan secara live di mana setiap orang percaya bisa mendukung bersama-sama di dalam kesepakatan. And even on Saturday you can write in, and we will try to fix it in, and we will try to pray for you. Dan bahkan pada saat kita live nanti hari Sabtu, saudara pun juga masih bisa tetap memasukkan permohonan doa saudara di kolom-kolom komentar yang ada. So it will be good that you write it up, and we can go through it, and we can prepare for you and pray for you, that even in America, in Africa, in India, in China, in Taiwan, so wherever you are, you can write it up. Jadi dimanapun saudara berada, baik di Indonesia maupun di luar negeri, di berbagai bangsa yang tadi sudah disebutkan, saudara bisa tuliskan di kolom komentar yang ada. So I pray that you will be blessed and get ready for this exciting time that we're going to get into the first one of this session, that we're going to pray live for each and every one of you. We're going to engage with you so that you will know that this is love. Dan inilah kami, saya mau juga saudara bersiap sedia juga untuk hari Sabtu, supaya kita bisa berdoa bersama-sama, terutama di dalam kesatuan dan di dalam kasih daripada Allah. Hallelujah. So praise the Lord. So our session is almost over. So tomorrow at 10:30 we will be on air again, and we're going to go through lesson number 8. Dan besok kita akan berjumpa kembali jam 10.30 di pengajaran yang ke-8. And so wonderful. I am blessed by all the lessons. I pray that you are blessed. Saya diberkati dengan setiap pengajaran yang dibagikan, dan saya berdoa besok saudara juga diberkati. That also if you are blessed, would you spread out the news or you share. Dan jika saudara diberkati, mari bagikan berita penginjilan ini, pengajaran ini kepada orang-orang lainnya, kepada teman-teman saudara, supaya mereka juga bisa diberkati. Or you can share it yourself. Dan atau saudara bisa juga berbagi dengan mereka secara langsung. Hallelujah. What a God we serve. Ya Allah yang luar biasa yang kita layani. Praise the Lord. Dan puji Tuhan. Let me pray for you and people out there. Dan saya akan berdoa bagi saudara dan orang-orang di luar sana. Father, I thank you. Dan Bapa, saya mengucap syukur. I pray that all those who are watching, Saya berdoa buat mereka yang sedang menyaksikan pada saat ini. that your favor will be upon them, Dan biarlah perkenanan-Mu turun di atas mereka. that your hands will be over them, Dan biar tangan-Mu sendiri menaungi mereka. that you will cover them and they will stay healthy and protected of you, Lord. Dan Kau sendiri yang melindungi mereka, menutup bungkus mereka. Biarlah mereka semua tetap kuat dan sehat di dalam Engkau. That they have nothing to fear, but they will have enough.
Sehingga mereka tidak perlu khawatir ataupun takut akan apapun juga, tapi mereka boleh memiliki pencukupan daripada Engkau. And also, Lord, we want to pray for all the doctors, the medical people, all the frontline people that are serving in the medical area. Dan tentu saja Tuhan, kami juga berdoa bagi setiap dokter, suster, dan orang-orang yang bekerja di dalam dunia medis untuk menolong mereka yang sakit. We pray, Lord, your protection and safety and good health over them. Kami berdoa buat keamanan, perlindungan, kekuatan, dan kesehatan yang sempurna di atas mereka semua. And we also want to pray for the people behind the scene of God. Dan kami juga mau berdoa bagi orang-orang yang di belakang layar, Tuhan. All the security guards and all those people, the police, the military. Dan setiap orang-orang yang berjaga baik untuk keamanan polisi maupun juga dari pihak militer, The supply of food. dan bagi mereka juga yang membagikan Oh, makanan-makanan. we pray that your hands will be upon them also. Kami berdoa, Tuhan, biarlah tangan-Mu ada di atas mereka semua. Cover them, protect them, and let them be healthy, O God. Lindungi mereka, kuatkan mereka, dan biarlah mereka juga selalu sehat di dalam Engkau. In the name of Di Jesus. dalam nama Yesus. Amen. Amin. Remember that all these people are all in the front line still. Jadi ingatlah bahwa mereka semua adalah orang-orang di garis terdepan. And so we must pray for them and pray for our countries, wherever we are located. Oleh sebab itu kita perlu berdoa syafaat bagi mereka semua dan bagi bangsa kita dimanapun mungkin saudara tinggal. And also, don't forget, through the COVID-19, we want to pray that the people will turn to God. Dan tentu saja kita percaya bahwa melalui COVID-19 ini kita berdoa biar orang-orang umat manusia bisa berbalik kepada Tuhan. Remember, don't complain or murmur. Ingatlah jangan mengeluh, saudara. Have a different mindset, Dan milikilah mindset yang berbeda, the mindset of Christ. yaitu pikiran Kristus. So that your mind will think, oh, this is an opportunity for me to pray for the unbelievers, for our brothers and sisters, for the world to turn around. Jadi sehingga saudara bisa meresponi bahwa inilah kesempatan saya untuk berdoa bagi orang-orang dan berdoa dan untuk juga membagikan kabar baik kepada orang-orang di seluruh dunia. So that God's mercy may come down. Sehingga belas kasih Allah bisa turun. So I thank you. Dan saya mengucap syukur. And don't forget, today once again at 7 p.m. this evening we will be live on air. Dan jangan lupa hari Kamis hari ini yaitu jam 7 malam kita akan ada ibadah online. Or it's a powerful message. I believe that God will bless you. Dan saya percaya itu adalah firman Tuhan yang berkuasa dibagikan kepada saudara sehingga saudara diberkati. The impossible to possible. Ya, yang judulnya adalah bahwa Dia menjadikan yang mustahil menjadi tidak mustahil. So what a God we have. Ya, Allah yang luar biasa yang kita miliki. Only a living God can do the impossible. Karena hanya itu Allah yang hidup yang dapat melakukan hal-hal yang mustahil. So don't forget, 7 p.m. tonight. Jangan lupa jam 7 malam hari ini. God bless you. Dan Tuhan Yesus memberkati. Till I see you tonight 7 p.m. Dan sampai kita berjumpa kembali pada malam hari ini. and tomorrow 10:30 a.m. Dan besok pagi juga jam 10.30. God bless you. Tuhan Yesus memberkati. Jesus loves you. Tuhan Yesus mengasihi saudara. And we love you. Dan kami juga mengasihi saudara. Until we see you tonight. Dan sampai kita bertemu malam hari ini. Bye-bye. Sampai jumpa.